Nah, kalau misalnya lomba memanjat pohon pinang, biasa dari pemilu 17 Agustus, jero batang alosi, tingginya kurang lebih 10 atau 12 meter. Tapi hadiahnya memang sudah digantung di atas capakna jero pong alosi diase. Capakna pong alosi. Nah, yang ikut lomba tentu beradu dengan kekuatan. Biasa kita hilang ngori ro, dikasih pelicin. Agak terkadang oli mate atau gomok merisa. Tapi kita maca, alhamdulillah. Nah, kalau misalnya seperti itu, kalau bukan dari peserta hadiahnya, maka hukumnya boleh. Tapi narik koyor atau mace ikut dalam lomba panjat pohon pinang itu, dan itu yang menjadi hadiah, maka hukumnya tidak boleh disediakan. Nah, ini jelas rapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu dirahmati Subhanahu wa taala, terkait dengan lomba dan melempar itu Nabi sudah melaksanakan waktu Nabi tasiba sahabat atau lebih. Nah, cuma itu ngaku ke jenis perlombaan termasuk boto ya roh. Misalnya itu biasa keramaian lalu kita beli istilahnya cincin tapi merupi roh. Misalnya 10.000 kita dapat 10, jarak 3 meter baru kita lempar, dan hadiahnya sudah ada di sana. Jadi aja lagi non ritami rumah tu cici mau poewe berhak kita ambil, tapi harganya adalah 10.000 per 10 cincin. Tapi kalau tidak ada cincin yang masuk, tidak ada yang masuk pada hadiah di situ, maka tentu ini termasuk adalah judi karena mengandung unsur taruhan hadir sumjakan. Jadi jelas teman-teman lebihku. Yang jelas narik koboto mengandung unsur taruhan berarti hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pengajian kita. Insya Allah malam ini kita akan memasuki satu bab dalam kitab Bulughul Maram, yakni bab tentang perlombaan dan melempar, musabaqah. Jadi perlombaan itu atau dalam Islam perlombaan secara umum diperbolehkan selama tidak ada unsur perjudian atau taruhan. Jadi dalam perlombaan
beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait lomba dalam Islam. Yang pertama, perlombaan tanpa hadiah seperti lari, lomba perahu, kemudian lomba bigal atau keledai, gajah, dan lembing, dilempar lembing, itu hukumnya boleh. Kemudian perlombaan memanah, berkuda atau menunggang unta, hukumnya boleh sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Pacuan kuda, lomba pacuan kuda itu hukumnya boleh. Yang ketiga, perlombaan berhadiah diperbolehkan selama hadiahnya tidak haram dan tidak berkaitan dengan perjudian. Hanya lomba lari, hadiahnya adalah bir, minuman keras, itu tidak boleh. Kemudian perlombaan dengan memungut biaya pendaftaran untuk hadiah, hukumnya haram. Misalnya lomba ayam ketawa, ya, semua peserta ikut, tapi ada pendaftarannya. Pendaftarannya itu yang menjadi hadiah. Misalnya 10 ayam ketawa, berarti 10 juga peserta. Per peserta membayar pendaftaran 100.000. Lalu ayam ketawa itu berlomba, pakai mana nih? Ada kriteria, tapi hadiahnya adalah uang pendaftaran, itu hukumnya tidak boleh. Kemudian perlombaan yang menggunakan uang pendaftaran bukan untuk hadiah tidak termasuk judi dan tidak haram. Di lomba yang punya pendaftaran, tapi pendaftarannya itu bukan menjadi hadiah. Kalau misalnya sponsor, tentu kalau ada misalnya pertandingan, hanya pertandingan sepak bola, memperebutkan piala misalnya, tapi piala itu dari sponsor, tapi sponsor itu menjual produk, misalnya bosna teh pucuk yang memberi hadiah, tapi pihak perusahaan juga menjual kepada para penonton. Itu hukumnya boleh hadir sumdiakan. Hadis yang pertama, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, sabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qaili allati qad dumirat minal hafayai wa kana amaduha saniyatal wada. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlomba dengan kuda yang telah dikurangi makannya. Jadi Nabi tenar kemelo lomba pacuan kuda, Nabi mengurangi makannya kuda itu, karena kalau kuda terlalu kenyang, dia nolak lari teman-teman lebih, tak bisa jalan. Lari mana ya kia? Aposo-poso. Pada mata tu mereka misalnya lokil lari subuh, apa jenis mandre, apa jokal lari, kira-kira mah apa pinadita. Jadi Nabi SAW telah berlomba dengan kuda yang telah dikurangi makannya.
dari Hafiyah sampai Saniyah Al-Wada di kampungnya Tanah Ara. Wasabaqa bainal khayli allati lam tudammir min Saniyati ila masjid Bani Suraik, dan beliau telah berlomba dengan kuda yang tidak dikurangi makannya dari Saniyah sampai masjid Bani Suraik. Dan Ibnu Umar adalah di antara orang yang berlomba. Nabi SAW berlomba pacuan kuda, baik kuda yang telah dikurangi makannya dan kuda yang tidak dikurangi makannya. Nah, tentu misalnya nariko satu kuda dikurangi makannya, kemudian kuda yang satu tidak dikurangi makannya, kalau berlomba kira-kira siapa yang bisa menang di situ? Tentu yang telah dikurangi makannya. Dan ternyata disediakan yang ikut dalam perlombaan itu adalah Ibnu Umar. Muttafaqun alaihi. Zad al-Bukhari. Al-Bukhari menambahkan, qala Sufyan, Abu Sufyan berkata, minal hafya'i ila saniyatil wada'i hamsatu amyal au sittatu. Dari hafyat saniyatul wada' itu 5 atau 6 mil, dan dari Saniyah ke masjid Bani Suraik itu 1 mil. Nah, dari sunjakan. Jadi Nabi ketika melaksanakan perlombaan tentang kuda yang tidak dikurangi makannya, Nabi mengatur jaraknya itu hanya 1 mil. Sedangkan kuda yang telah dikurangi makannya itu jaraknya agak jauh sedikit, 5 mil. Nah, jadi sembiakan. Jadi ketika misalnya kita ikut berlomba, lomba pacuan kuda, tentu salah satu yang perlu diperhatikan adalah kondisi makannya. Nah, tentu yoro nyerang teman-teman lebiku ikimelo ipatele, tentu butuh nutrisi yang berkualitas. Nah, pada motor yolo teman-teman lebiku, karena tenaga kuda itu luar biasa. Kalau sering dulu waktu saya kecil di Sengkang, tujuh kemapasa pusat tempe, yang sering kita pakai adalah bendi, bendi. Tapi bendi itu, dokar itu, yang menariknya adalah kuda. Dan ternyata kalau mau dikencangkan larinya harus dicambuk. Todo giro pongkena, upana, ya sino upana, atau dicambut, kami terwah cambuna, melesi. Nah, cuma untuk menambah kekuatan kuda harus juga diperbaiki makannya. Nah, ternyata sering kita tanya bahwa ironya rata, itu rata pandri. Alhamdulillah, dia nunggu celak. Bahkan dikasih rumput sama dedak nenek. Diperbaiki makannya karena tenaganya yang dibutuhkan. Kapan misalnya terkadang disunjakan untuk mengencangkan larinya kuda itu, dia nawat di makada purana ipandre tepa ipasanna galana, karena kalau langsung dipasang iro salipinna galana yang menghubungkan dengan kendaraan dokarnya itu, terkadang lo ya teman-teman lebihku. Makanya setengah jam minimal setelah dia makan baru diikat dengan pengikatnya, kemudian siap untuk dipakai sebagai alat kendaraan. Jadi sumbiakan. Nanti misalnya kalau sudah sampai di situ rateni wetuna,
ternyata di Bone juga itu sering yang karobah di Agus Salim ketika mengangkut bahan-bahan bangunan, misalnya papan, balok. Nah, ternyata memang diperbaiki makannya karena yang dibutuhkan adalah tenaganya. Jadi biasa kan makaderon nyerang ke si jalan tenagana. Begitu sudah tua agak si gokengi. Gere sinariandre. Nah, teman-teman lebih ke hadir. Jadi kita makna di sini bahwa perlombaan di masa Nabi tentang pacuan kuda memang itu dibolehkan. Wa anhu radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainal qaili wa faddala al-qurha fil ghayah. Wa anhu dari Ibnu Umar juga bahwasanya Nabi memperlombakan di antara kuda dengan memberi hadiah bagi pemenang, dan beliau memberi kelebihan pada kuda yang sempurna umurnya tentang jauhnya perjalanan perlombaan. Jadi kuda memang sudah ada di masa Nabi. Bahkan Nabi memberikan hadiah. Hadiah yang dapat itu adalah kuda yang menang. Setelah melalui seleksi yang tadi, ada yang dikurangi makannya, atau dari kurangi disembunyikan. Jadi semuanya berlomba. Makanya di masa Nabi pacuan kuda itu adalah sesuatu perlombaan yang dibolehkan. Cuma misalkan lomba pacuan kuda daerah Jeneponto misalnya, tapi ada pendaftarannya. Pendaftarannya itu adalah 500.000. Kalau 500.000, 10 kuda yang ikut berarti dapatnya 5 juta. 5 juta yang diperebutkan sebagai hadiah, maka hukumnya tidak boleh disembunyikan, tidak boleh. Jadi ketika hadiahnya bukan dari uang pendaftaran itu, maka hukumnya boleh. Tapi kalau itu yang menjadi hadiah, artinya mempertaruhkan, maka itu hukumnya tidak boleh. Nah, makanya kenapa judi diharamkan? Karena mengandung unsur taruhan. Ada yang dikalah, ada yang menang, tapi jenis lombanya dulu perlu irita teman-teman lebihku. Makuke kayak judi online. Itu nyata-nyata adalah haram teman-teman lebihku. Makanya ketika muncul seperti ini, judi apapun, judi online atau judi offline, botoki, itu hukumnya haram karena mengandung unsur taruhan. Allah sampaikan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amal syaitan. Innamal khamru, sesungguhnya hamar, wal maisir, judi, hamar judi, wal ansab wal aslam, menyembah berhala, misalnya mebuki di asor-sorongan baru kita sembah sesajen, rijsun min amali syaitan, itu sisa-sisa dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi judi itu sebenarnya dalilnya memang ada dalam Al-Quran. Bahkan dalam surah Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, akan ditajakan kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Allah sendiri katakan, qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas. Khamar dan judi itu adalah dosa
termasuk dosa yang besar. Tapi di samping dosa ada juga manfaatnya. Jadi moto itu teman-teman lebih ke moto gunana. Aga gunana botoe kipa tufa beta tosogi. Makanya judi itu kalau menang berarti merasa senang. Kalau kalah merasa kecewa. Tapi nari ko boto itaw ya dega nasa. Makanya torilota magkada masesa andreapi temasesa abotoreng. Kiboto ijama teman-teman lebiku denangka ikitori kala dena melo jauh betul ada pura ki ibeta pabeta ke situ. Nah, jadi judi menjanjikan kemenangan. Jadi iro judi memang ki pabeta ki menang itu. Tapi nariki kala ki adik aga namo bola bisa telutu. Nah, disembiakan. Nah. Kemudian wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sabaqa illa bi hubbin aw naslin aw hafir. Tidak ada hadiah untuk perlombaan melainkan pada perlombaan unta, panah atau kuda. Jadi di masa Nabi yang ada hadiahnya itu adalah perlombaan unta, panah atau kuda. Disenjakan. Panah itu sudah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panah itu simbolnya adalah betul-betul fokus pada tujuan. Panah. Nah, makanya ketua hadis Nabi tamakada alimu oladakum bisibahati warramayah. Ajarilah anak-anak kalian as-sibahah. As-sibahah itu adalah berenang, nangeh, warrimayah dan memanah. Apa simbol ketika kita berenang adalah sekuat tenaga untuk membela diri. Karena kata juga malobi teman-teman lebih guna tomarang dia diri senangnya dia gagal palemek hanyut. Tapi kalau misalnya ada pengetahuan tentang renang ya dimati jadi selamat teman-teman lebih. Dan termasuk renang itu adalah dalam dunia medis termasuk olahraga yang baik juga, menjaga nafas. Iroliola teman-teman lebih waktu masih sekolah kita sering olahraga dengan cara bulu tangkis. Nah, untuk kekuatan kita memukul bola dengan cara yang kuat, maka digurta pemain nangin nak, pak nari koto nangi, kedumana yang paling-palingnya. Nah, tentu nari koto mas semes, ya harus tujuan teman-teman lebihku. Yang kedua adalah arimaya. Arimaya itu bermakna memanah. Jadi kalau kita memanah, lomba panah, itu fokusnya adalah tentang yang kita mau tuju ketika kita berlomba terkait dengan memanah. Nah, jadi sembiakan. Jadi memang sudah ada perlombaan unta, panah atau kuda dan terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad was-salasatu wa sahhahu Ibnu Hibban. Wa anhu radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adkhala farashan baina farasaini wa huwa la ya'manu ay yusbaqa fala ba'sa bih fa in amina fa huwa qimar. Barang siapa yang memasukkan seekor kuda di antara dua ekor kuda dan ia tidak aman atau didahului, maka tidak apa.
Fa in aminah, kalau ia merasa tentram, maka itu adalah taruhan. Nah, tentu kalau taruhan berarti hukumnya tidak boleh. Jadi dalam bahasa Al-Quran, judi itu adalah maisir. Maisir kalau kita maknanya adalah mudah. Ketua ayatna ta'ala, inna ma'al usri yusra. Jadi mudah. Kalau kita judi itu maisir, artinya malomo. Ikito boto malomo ki pabeta, malomo toki ikala. Nah, jadi sumbiakan dalam bahasa hadis adalah qimar. Qimar itu juga bermakna judi. Nah, ternyata praktek-praktek judi di masa Nabi kami menang. Jadi ruboto itu betul-betul lebih kami menang Nabi kita, dan memang Nabi melarang. Nah. Kemudian wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbari yaqra. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beliau di atas mimbar membaca, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa mir ribatil khail, al-ayah. Hendaklah kalian sediakan untuk mereka musuh sedapat mungkin dari kekuatan yang mengendarai kuda. Al-ayah. Jadi ayat ini adana qala ta'ala wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Ketika Allah Ta'ala, hendaklah kalian sediakan untuk mereka. Jadi perang dulu di masa Nabi itu perang dengan mengendarai kuda. Kuda yang sering diikuti dengan pedang. Pedang itu. Ingatlah bahwa kekuatan itu ialah melempar. Ala innal quwata ar-ramyu, ala innal quwata ar-ramyu. Kedua pakulin Nabi ta, ala innal quwata ar-ramyu. Ingatlah bahwa kekuatan itu ialah melempar tombak atau panah. Ingatlah bahwa kekuatan itu ialah melempar. Ingatlah bahwa kekuatan itu ialah melempar. Jadi melempar yang pertama adalah tombak, melempar yang kedua adalah panah. Nah, jadi musuh Nabi teman-teman lebihku adalah kendaraannya unta, lalu si pengendaranya menggunakan alat senjata tombak. Nah, kalau bukan tombak, panah. Kalau bukan panah adalah melempar. Jadi kami menerapkan saja teman-teman lebihku. Jadi terkadang sering kita maknai bahwa kami meniru baka-baka. Rilo tak baka-baka. Betul apa kita rilo tanareko jokawi mak melancari pesai kiro keranjing. Di keranjing, di jinjing, ketiro baka. Baka-baka itu sering digunakan bagi pedagang yang menggunakan jenis misalnya beli rako bahkan di bale ya. Itu biasa terilota do jati nalapikeng, lalu dikasih masuk di situ gula merah, gula celak. Isio napi gandeng jokan ini balik ke pesai malundra ya Andre hati disumjakan, karena bahan-bahan yang demikian itu termasuk bagian-bagian yang masih alami.
Iriolo gole celai, mawangi, sumange, makuke, terkadang macenis salalengi. Jadi sumjakan. Igole celai iriolo, malufu-lufu ki nanta pedegaga. Iri semandre nangka gole celak ipasi bawa nandre. Oh, tepale semua watanya wah. Jadi sumjakan. Jadi ketika kita melakukan perlawanan dalam konteks peperangan, maka kuda itu adalah simbol kekuatan. Tapi simbol kekuatan itu ketika mengendarai kuda boleh yang pertama dengan tombak, yang kedua dengan panah, yang ketiga dengan melempar. Jadi memang kita sudah dipersenjatai dengan 3 model itu. Dan ini terjadi di masa Rasulullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini dalam posisi dia berkhutbah hadir sumjakan. Dari ketemu musuh teman-teman lebihku, memang butuh namanya keseriusan. Makanya jihad itu bermakna sungguh-sungguh. Kalau kita berperang, kita harus bersungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak bersungguh-sungguh, lengah, boleh jadi kita akan dikalahkan oleh musuh hadir sumjakan. Begitu juga kalau kita berlomba, musabaqah tilawatil Quran, juga musabaqah, jenis-jenis lomba kan banyak. Lalu ketika ikut musabaqah, misalnya perlombaan musabaqah tilawatil Quran, tentu yang dicari adalah para qari-qari'ah yang paling bagus. Kalau sudah ada juaranya, apa yang sering diberikan? Tentu adalah penghargaan. Apanya yang dihargai adalah prestasinya hadir sumjakan. Makanya lomba makongero dia termasuk boto teman-teman lebihku. Kalau misalnya lomba memanjat pohon pinang, biasa dari pemilu 17 Agustus, Jero batang alosi, tingginya kurang lebih 10 atau 12 meter. Tapi hadiahnya memang sudah digantung di atas capakna Jero pong alosi diase. Capakna pong alosi. Yang ikut lomba tentu beradu dengan kekuatan. Biasa Rwita ilang ngoriero dikasih pelicin. Terkadang oli mate atau gomok merisa. Tapi kita maca alhamdulillah. Nah, kalau misalnya seperti itu, kalau bukan dari peserta hadiahnya, maka hukumnya boleh. Tapi narik koyor to mace ikut dalam lomba panjat pohon pinang itu, dan itu yang menjadi hadiah, maka hukumnya tidak boleh disumjakan. Ini jelas rampi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan lomba dan melempar itu Nabi sudah melaksanakan waktu Nabi tasibah sahabat atau teman-teman lebih. Cuma ketumaku ke jenis perlombaan termasuk boto yero, misalnya ketu biasa keramaian, lalu kita beli istilahnya cincin tapi molopero. Misalnya 10.000 kita dapat 10, jarak 3 meter baru kita lempar, dan hadiahnya sudah ada di sana. Jadi agi non ritami romatu cici molopoewe berhak kita ambil, tapi harganya adalah 10.000 per 10 cincin. Tapi kalau tidak ada cincin yang masuk, tidak ada yang masuk pada hadiah di situ, maka tentu ini termasuk adalah
judi karena mengandung unsur taruhan hadir sunjakan. Jadi jelas teman-teman lebihku, yang jelas narekoboto mengandung unsur taruhan berarti hukumnya haram. Tapi kalau berlomba dengan memperebutkan hadiah sambil mencari yang berprestasi, maka dalam Islam hukumnya boleh hadir sunjakan. Nah, jadi makoniru ditujunna perlombaan dan melempar. Nah, makuke teman-teman lebihku megalade rufana abu turun tema kuke. Mega rufana namo pertandingan bi biasa ro pertandingan sepak bola atau pemakelete gandana. Nah, maganda tahu itu boto. Nah, padahal Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlombaan seperti itu adalah hukumnya boleh, cuma dalam ranah prosesnya sehingga dia dikategorikan sebagai judi karena mengandung unsur taruhan dan disunjakan. Nah, mikal ada makuke. Namun misalnya pemilih haki, si A kita dukung, si B, si C, tapi tepang ke makedah, ini kalau mewah kak, si A ya si B. Bahkan sering kita lihat si sorongan goncing moto, A ya udukung, B iya. Iki makedah nih, kira-kira nih kalah. Nah, tentu dena kejadian yang robotorongnya dari kode gaga Bali. Nah, iki ka Bali, dia itu najaja teboto. Nah, tapi karena adanya lawan kita berjudi, sehingga terjadi praktek taruhan dalam sebuah peristiwa, maka hukumnya itu adalah judi. Robotorongnya hukumnya haram teman-teman lebihku. Nah, disitulah kajian kita tentang hadis terkait dengan perlombaan dan melempar. Ya, kamana kepakutan teman-teman lebih ke hadir terkait dengan perlombaan dan judi. Lanjutan kita adalah bab tentang at'imah, makanan.